slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez makin nyetel, bos Ducati prediksi kemenangannya akan segera tiba. Kontrak langsung menanti di garasi. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, meyakini Marc Marquez telah menegaskan keberadaannya sebagai penantang gelar pada MotoGP 2024. Keyakinan sosok yang menggantikan Paolo Ciabatti di kursi jabatan bos tim balap Ducati itu berangkat dari performa luar biasa Marc Marquez pada MotoGP Spanyol 2024. Marquez memang hanya merengkuh podium runner-up di sana. Si semut dari Cervera belum menang karena podium tertinggi ditempati pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Akan tetapi, pertarungan sengit yang disajikan dua rider juara dunia itu benar-benar menyihir penonton karena duel yang sangat intens. Dari sisi Marquez, kemampuannya menjadi pengadang Bagnaia jauh lebih disorot karena dia berbekal motor lama yaitu Desmosedici GP23 dari musim lalu. Adapun Bagnaia dibekali motor spek terbaru GP24 karena statusnya sebagai pembalap tim pabrikan di skuad Borgo Panigale. Sejauh ini, Marquez menjadi penunggang motor GP23 yang paling menggingit dan konsisten bersaing di posisi depan. Kecepatan yang makin hari makin meningkat dari ex-pembalap nomor 1 Honda itu membuat rivalitas di internal Ducati makin sengit. Marquez sudah mulai benar-benar diyakini bisa bangkit dan mungkin bisa menjadi salah satu penantang gelar juara dunia musim ini jika terus konsisten. Menurut saya, Marc bisa berjuang untuk gelar kejuaraan dunia, kata Direktur Olahraga Ducati, Mauro Grasili, dikutip dari Marca.com. Dia telah membuktikan bahwa dia sudah menemukan apa yang dia cari di motor kami. Dan dia juga membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan lainnya dan bahkan memenangi balapan, tandasnya. Dari 4 seri yang sudah berlangsung MotoGP 2024, Marquez telah menjadi runner-up di Sprint GP Portugal, Sprint GP Americas, dan balapan GP Spanyol. Andai tidak terjatuh saat balapan GP Portugal dan GP Americas, di mana dia sempat memimpin, Marquez tidak akan bercokol di peringkat 6 dengan koleksi hanya 60 poin saja. Selain itu, kecepatan Marquez dalam beradaptasi dengan Ducati tidak terlepas dari sikapnya yang meminta untuk tidak diistimewakan. Dalam kesempatan lain, Marquez menyadari tim Gresini menaruh respek besar padanya sebagai juara dunia 8 kali. Namun dia datang ke Ducati untuk memulai dari nol, belajar dari bawah lagi setelah 11 tahun hanya tampil bersama Honda. Saya datang untuk memberikan hasil. Jika saya melakukan kesalahan, teknisi harus memberitahu saya, kata Marquez dalam wawancara dengan Audi, dilansir dari Motosan. Jangan karena alasan respek lalu mereka tidak mengoreksi saya. Misalnya, jika saya harus memasuki tikungan lebih cepat, atau mungkin melakukan kesalahan, maka mereka harus memberitahu saya, tandasnya. Cepat atau lambat, prediksi Grasili bahwa kemenangan Marquez akan segera datang mungkin akan benar-benar terjadi. Dan itu membuat kontrak segera menunggu di garasi. Aksi pembalap asal Spanyol itu akan segera kembali terlihat dalam mengarungi seri kelima MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans, pada 10 hingga 12 Mei 2024. Marquez telah 4 kali memenangi GP Prancis dengan 3 kemenangan di antaranya terjadi di kelas para raja pada musim 2014, 2018, dan 2019. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati belak-belakan soal tandem Francesco Bagnaia lebih pilih Marc Marquez di tim pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bangga melihat Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saling mengucapkan selamat usai duel menegangkan di MotoGP Jerez, Spanyol, akhir pekan lalu. Dall'Igna juga menyatakan kegigihan Marquez membuat kemenangan Bagnaia terasa lebih spesial. Bagnaia yang membela Ducati Lenovo Team dan Marquez yang membela Gresini Racing, berduel sengit dalam 5 lap terakhir, bahkan sempat saling senggol demi memperebutkan posisi terdepan. Namun, Bagnaia lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang, dan Marquez finish kedua. Jika disuruh memilih siapa rekannya di MotoGP 2025 mendatang, Francesco Bagnaia mungkin akan memilih Marc Marquez, Gresini Ducati.
Sebab ada kelebihan yang dimiliki Marquez yang tak ada di rider lain, termasuk Jorge Martin, pramak Ducati. Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi satu slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut. Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini. Lalu pesaing utama Pecco julukan Bagnaia musim lalu, Jorge Martin, hingga Marc Marquez. Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat rekan Bagnaia di MotoGP 2025. Namun, bila melihat dari pernyataan terbaru Bagnaia, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya. Bagnaia bersama Marquez dan Bezzecchi di podium MotoGP Spanyol 2024 sebab Bagnaia baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di sirkuit Jerez, Spanyol tersebut, Bagnaia pun keluar sebagai pemenangnya dan finish pertama, sementara Marquez finish sebagai runner-up. Usai duel itulah Bagnaia memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Bagnaia, The Baby Alien julukan Marquez, memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pengembangan motor Ducati. Marc Marquez telah menghabiskan 11 tahun di tim pabrikan Honda. Tentunya ia bisa memberikan sesuatu yang lebih dan bisa beradaptasi dengan baik saat gabung pabrikan Ducati, ungkap Bagnaia, melansir dari Todo Circuito, Jumat, 3 Mei 2024. Marquez sudah lama berada di level yang tinggi. Ia juga sangat memperhatikan setiap detail kecil dalam hal pengembangan motor, tambahnya. Hanya saja saat ini pengalaman dan ilmu Marquez tak bisa dimanfaatkan Bagnaia. Sebab Marquez menggunakan motor tahun lalu, sehingga jelas data dari kuda besi sang juara dunia MotoGP 6 kali itu tak bisa digunakan oleh Bagnaia. Francesco Bagnaia versus Marc Marquez. Terlepas dari itu semua, Bagnaia saat ini fokus mengejar Martin yang tengah bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 92 poin. Sementara Pecco berada di posisi kedua dengan 75 poin, yang berarti perbedaan 17 angka di antara mereka. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap MotoGP Marc Marquez mulai memberikan kode soal tim mana yang bakal menarik perhatiannya. Marc Marquez masih menjadi sosok yang banyak dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, ex-pembalap Honda itu akhirnya kembali tampil kompetitif bersama motor barunya. Marquez yang dulu mengalami masa-masa sulit bersama Honda, kini kembali bersaing di barisan terdepan dan sukses meraih posisi podium di MotoGP Spanyol pekan lalu. Berkat penampilannya yang kembali garang, Marc Marquez disebut-sebut mulai diminati oleh tim lain menjelang kontraknya yang akan berakhir dengan Gresini Racing tahun ini. Dengan hasil bagus yang dicapai, Marc Marquez mendadak punya kans promosi ke Ducati. Semua orang berharap jika Marc Marquez yang akan jadi tandem Francesco Bagnaia di musim MotoGP 2025 mendatang. Marc Marquez langsung masuk radar bursa pembalap baru Ducati untuk 2025. Francesco Bagnaia juga merasa Marc Marquez akan bisa berkontribusi besar ke depannya. Tim pabrikan Italia itu masih mempertimbangkan pebalap keduanya setelah memperpanjang kontrak Bagnaia sampai 2026. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menyatakan bahwa lebih dari satu tim yang mencoba mendekatinya untuk berkolaborasi di MotoGP 2025. Meski musim kompetisi 2024 masih baru berjalan 4 seri, Marquez tak memungkiri bahwa diskusi dengan tim-tim lain sudah dimulai. Seperti yang diketahui, usai membela Repsol Honda selama 11 tahun, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini. Kontraknya hanya terikat dengan Gresini dan berdurasi setahun, tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Durasi kontrak yang singkat ini membuat Marquez bisa mempertimbangkan opsi lain untuk 2025. Terkait hal tersebut, beberapa tim seperti Aprilia, Pramac hingga Ducati Lenovo kabarnya bisa menjadi tempatnya berlabuh. Marc Marquez sendiri sudah memberi kode bahwa dia menginginkan motor spesifikasi pabrikan. Tapi, Pramac tampaknya sudah tercoret dari daftar tim yang diminati Marquez. Lewat wawancara bersama media Spanyol,
Marquez seolah mengindikasikan bahwa ia tak hanya sekadar menginginkan motor pabrikan tapi juga tim pabrikan. Sementara Pramac yang kini menaungi Jorge Martin dan Franco Morbidelli bukanlah tim pabrikan. Walau begitu, Marquez tak menampik bahwa Pramac adalah tim yang bagus. Pramac adalah tim yang hebat yang memiliki motor pabrikan dan menunjukkan bahwa mereka mampu bertarung untuk sebuah juara dunia. Tapi itu bukan tim pabrikan, tutur Marquez. Itu adalah tim satelit yang bagus, tapi bukan sebuah tim pabrikan, tambahnya. Marquez juga menjelaskan bahwa masih belum ada komitmen apapun soal kontrak tahun depan. Terlepas dari masalah kontrak, Marquez kini harus kembali fokus mempersiapkan diri untuk seri MotoGP Prancis yang akan berlangsung pada 12 Mei mendatang. Manajer Ducati Lenovo Davide Tardozzi menilai kemenangan Francesco Bagnaia saat duel dengan Marc Marquez dalam balapan utama MotoGP Spanyol 2024 adalah sebuah mahakarya, karena memang sangat luar biasa. Menurut Tardozzi, Bagnaia juga belum pernah merasakan sensasi sebaik ini dengan motor Desmosedici-nya. Kedua anak laki-laki itu, Marquez dan Francesco Bagnaia, menunjukkan akhir yang luar biasa. Jerez pada hari Minggu adalah salah satu hari yang mengangkat Bagnaia ke barisan juara Olympus. Francesco memberikan sebuah mahakarya, kata Tardozzi dilansir dari OK Sport, Jumat kemarin. Usai sama-sama gagal finish dalam sprint race MotoGP Spanyol 2024, Bagnaia dan Marquez menyajikan pertarungan luar biasa dalam balapan 24 lap di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu kemarin. Para penonton dibuat terpukau dengan aksi salip-menyalip yang sangat agresif dari kedua juara dunia tersebut hingga mereka finish di posisi 2 teratas. Itu pertarungan antara juara dunia 2 kali dan juara dunia 8 kali. Saya ingin menyoroti dengan jelas manuver menyalip ganda Pecco di lap pertama di jalur luar, saat mengerem di depan tikungan tajam, itu luar biasa, kata Tardozzi. Lebih lanjut, Tardozzi memuji timnya yang mampu membantu Pecco bangkit dengan cepat setelah terpuruk dalam 2 seri terakhir. Sang manajer pun menilai pembalap 27 tahun itu tak pernah merasakan sensasi sebaik ini selama bertahun-tahun menunggangi motor Desmosedici-nya sehingga kini dia semakin percaya diri. Waktu putaran tercepat Francesco Bagnaia dalam balapan 1 menit 37,4 detik juga benar-benar tidak terduga. Dia belum pernah merasakan sensasi sebaik ini dengan motor sebelumnya, ujar manajer berusia 65 tahun itu. Anak-anak melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantunya memecahkan masalahnya. Dia selalu sangat terbuka dan jujur di dalam garasi. Saya pikir kami bisa memberinya kepercayaan lebih pada motor ini sekarang, kata Tardozzi. Bagi Francesco, sapaan Bagnaia, kemenangan di Jerez menjadi yang pertama setelah podium pertama yang didapatnya dalam balapan pembuka di Qatar di musim ini. Seperti diketahui dalam 2 balapan terakhir, dia terjatuh di Portugal dan kemudian hanya mampu finish kelima di Amerika Serikat sehingga kejayaannya di Spanyol benar-benar sangat berarti baginya. Untuk tetap di dalam jalur perebutan gelar juara. Tardozzi pun mengagumi kemenangan yang diraih bintang asal Italia itu. Tak lupa, dia menyoroti aksi menyalip sensasional yang dilakukan Bagnaia pada lap pertama. Menurutnya, performa luar biasa yang ditampilkan juara MotoGP 2 kali itu adalah sebuah mahakarya. Dan tak dipungkiri jika mereka pantas jadi tandem di tim pabrikan Ducati musim 2025 mendatang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show